Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa 2, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Dr. Muslih Abdul Karim, MA. Dengan tema, meneladani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepeduliannya kepada umat. Yang meliputi 1. Melayani, 2. Peduli, 3. Kasih sayang, 4. Lemah lembut, dan 5. Tawakal. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, Allah izinkan hari ini bisa menunaikan Qiyamul Lail. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail. Jika ada halangan, ada uzur tidak Qiyamul Lail, maka siangnya diganti dengan 12 rakaat. Berikutnya yang tidak ditinggalkan oleh Nabi adalah 2 rakaat fajar. Habis sholat, habis azan kita sholat 2 rakaat. Ini tidak ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika mukim di rumah atau safar atau pergi. 2 sholat sunat ini selalu dilakukan oleh Nabi, dan alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita sudah melaksanakan 2 hal ini. Ditambah lagi dengan sholat subuh berjamaah. Man shallal fajra fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah, fi dhimmatillah, kesehatannya, rizkinya, keluarga, semua kebutuhan kita ditanggung oleh Allah. Oleh karena itu mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melayani umat. Bagaimana amalan yang dilakukan oleh Nabi, aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melayani umat. Rasulullah selalu melaksanakan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taubah, 2 ayat terakhir. Surat At-Taubah 2 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum
bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu, rasulun, utusan Allah, seorang rasul, min anfusikum, dari kaummu sendiri. Mereka berada di Mekah, Rasulullah dilahirkan di Mekah. Mereka sudah tahu dari mulai kecil. Kalau kita selalu diingatkan, tolong dibayangkan ya, ketika beliau ada dalam kandungan, bapaknya sudah wafat, sudah meninggal. Coba kita bayangkan bagaimana kalau ada cucu kita. Bayangkan aja cucu kita, anak kita sedang hamil, suaminya meninggal. Ada keponakan kita baru nikah, kemudian hamil 2 bulan, suaminya meninggal. Gimana perasaan kita? Itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibikin seperti itu. Ketika diingatkan oleh Allah, alam yajidka yatiman fa'awa, Muhammad, Tuhanmu menemukan kamu dalam keadaan yatim. Fa'awa, maka Tuhanmu melindunginya. Ketika lahir sudah gak punya bapak, ibunya sayang sekali. Karena ketika lahir, ini banyak keistimewaan yang luar biasa. Api yang tidak pernah padam di Persia, pada waktu lahirnya Nabi itu padam. Buah-buahan langsung dengan izin Allah berbuah. Itu kita lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kesayangan ibunya dan kebiasaan orang Arab, kalau punya bayi itu diasuh di kampung. Banyak orang Taif, banyak orang yang lain datang ke Mekah mencari bayi yang akan disusui. Ternyata tidak ada yang datang kepada Bunda Aminah. Baru datanglah Bunda Halimah Sa'diyah. Dibawa oleh Bunda Halimah Sa'diyah sampai usia 4 tahun. Dia ada di sana diasuh. Ternyata ketika di arah Taif, Sa'diyah main dengan teman-temannya, kedatangan orang, langsung Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam ini langsung dibaringkan. Kawan-kawannya melihat, ketika dibaringkan kemudian dibelah, kawannya lari nangis semuanya. Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Ternyata yang datang adalah malaikat Jibril. Dibelah dada, kemudian diambil, ada seperti darah, diambil, dibuang. Ini adalah tempat sifat setan yang mengganggu, dikeluarkan dan dicuci dengan air zam-zam oleh malaikat Jibril, kemudian dijahit. Kata Anas, wallahi saya melihat tanda bekas jahitan Rasulullah ketika dioperasi oleh Jibril usia 4 tahun. Setelah itu dikembalikan oleh Bunda Halimah ke ibunya. Takut nanti jangan-jangan nanti betul-betul dibunuh oleh orang. Dikembalikan, seorang ibu sayang pada anaknya, diajak, ayo nak ziarah ke makam ayah. Diajak ziarah. Saya ingin Bapak Ibu semuanya ini tolong bayangkan kalau terjadi kepada anak kita bagaimana.
ziarah menuju ke Madinah karena Sayyid Abdullah dimakamkan, wafatnya di Madinah, kemudian diajak ziarah ke sana. Pulang dari Madinah menuju Mekah, di tengah perjalanan ibunya meninggal. Gimana kalau anak kita begitu? Kalau keluarga kita begitu, meninggal ibunya. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Tuhanmu menemukan kamu dalam keadaan yatim Muhammad? Fa'awa, maka Tuhanmu melindunginya. Melindungi, diasuh oleh Bunda Halimah, diasuh oleh Bunda Aminah, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Ketika diasuh oleh kakeknya, dan dia adalah tokoh Mekah, baru 2 tahun kakeknya pun meninggal dunia. Oleh karena itu para tamu Allah yang berbahagia, siapa yang peduli anak yatim, ini yang penting sekali ini, yang peduli anak yatim, kalau ada anak yatim di RT kita, di RW kita, ayo kita peduli. Siapa yang peduli, kata Rasul ini, kita lihat 2 jari kita, ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini. Ini nanti orang yang peduli kepada anak yatim di RT itu, di RW itu, di kelurahan situ, kemudian dia peduli kepada anak yatim, maka nanti di surga bersama dengan aku seperti 2 jari. Masya Allah, tetangga dekat sekali. Dan anak yang paling berhasil nomor 1 di dunia adalah anak yatim, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas saja para tamu Allah yang berbahagia, supaya kita nanti bisa meneladani kondisi Nabi kita dalam kondisi yatim, dalam kondisi miskin, dalam kondisi lihat masyarakatnya kacau yang luar biasa. Usia 12 tahun diajak oleh pamannya ke Syam, ke Syria. Di tengah perjalanan istirahat di bawah pohon, ternyata rohib, kalau kita kayak pendeta begitu, melihat ini kafilah dari Mekah. Iya. Bapak siapa? Saya Abu Thalib. Anak kecil ini siapa? Anak saya. Bukan. Ini siapa? Anak saya. Si rahibnya nggak percaya. Bukan anak bapak. Anak saya ini. Bukan. Karena rahibnya mengatakan bukan, dia mengatakan, oh iya, memang keponakan saya. Nah ini yang saya cari. Yang saya cari ini adalah bukan anaknya bapak. Mengapa? Karena tanda-tanda anak ini adalah nanti akan menjadi nabi. Pohon, batu sangat menghormat kepada anak kecil ini. Itu ketika usia 12 tahun. Wahai Tuan Abu Thalib, tolong jangan dibawa ke Suriah. Yahudi sudah nunggu, nanti Muhammad mau dibunuh ini. Anak kecil mau dibunuh, tolong ajak pulang. Ini ketika usia 12. Para tamu Allah yang berbahagia, karena sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibikin seperti itu. Bahkan usia 9 tahun sudah menjadi buruh mengembala kambing milik orang Mekah untuk mencari sesuap nasi, mencari sepotong roti. Anak kecil umur 9 tahun sudah. Itu sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala supaya ditiru oleh umatnya. Tolong anak kita jangan terlalu dimanja. Anak kita dari mulai kelas SD kelas 1 jangan dimanja. Disuruh apa? Tolong meletakkan sepatunya kalau pulang sekolah di tempat yang sudah disediakan. Tasnya ditaruh di tempat, jangan ibunya, jangan ART-nya yang menaruh, tapi tolong dibimbing. Oleh karena itu ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Yang pertama, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Nabi kalau ada penderitaan yang menimpa kepada umatnya. Jadi kalau ada ojol yang ditabrak mati, itu Nabi nangis. Nabi nangis, azizun alaihi ma'anittum, sangat-sangat merasa berat bagi Nabi kalau penderitaan itu menimpa kepada umatnya. Jadi beliau itu ingin melayani umat. Ketika perang Khandaq, Madinah ingin dihancurkan oleh Yahudi, berkoalisi dengan Quraisy Mekah, berkoalisi dengan kaum musyrikin yang di sekitar Madinah. Kumpul 10.000 tentara koalisi dengan senjata lengkap. Madinah kecil, masyarakatnya sekitar hanya 3.000. 3.000 sekarang dikepung oleh Yahudi, dikepung oleh kaum musyrikin, kumpul 10.000. Tinggal 6 hari ada berita akan dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Secara ringkas, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Ini gimana? Kita menemuinya, kita hadapi musuh-musuh itu di luar Madinah apa di dalam Madinah?" Rasulullah musyawarah. Ini bagi kita alangkah indahnya bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga jangan memutuskan sendiri, musyawarah sama istri, musyawarah sama anak. Kita sebagai DKM selalu kita musyawarah dengan jamaah. Kita di RT selalu musyawarah. Akhirnya diputuskan untuk menemui di dalam kota Madinah. Tapi dibayangkan nanti dikepung maka dihabisin, mau dibunuh semua supaya habis Islam. Karena orang Mekah dendam. Orang Mekah dendam ketika perang Badar. Masih dendam dia. Kemudian orang-orang Yahudi, ada Yahudi Banu Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Quraidah. Ternyata Qainuqa sudah khianat ketika setelah selesai perang Badar. Kemudian Bani Nadir, Huyai bin Akhtab ini, maaf sekali lagi, mertua Nabi. Mertua Huyai bin Akhtab dari Bani Nadir. Ini Huyai bin Akhtab sudah khianat kepada kesepakatan piagam Madinah. Kemudian Rasulullah ada urusan ketemu dengan Bani Nadir. Kata mereka, ini ketepatan Muhammad datang ke tempat kita. Nanti kita hormati, kita berikan tempat yang paling mulia. Nanti siapa yang eksekusi untuk membunuh Muhammad, kita lempari batu dari atas, ya, batu besar, kita timpahkan kepalanya supaya Muhammad mati. Ternyata Jibril menyampaikan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mereka mau bunuh engkau, cepat pulang." Akhirnya Rasulullah berangkat pulang. Abu Bakar bingung, Umar bingung, nggak pamitan Nabi, dikiranya kemana, kok ternyata nggak datang-datang. Jadi Nabi mau dibunuh oleh Bani Nadir. Karena khianat seperti itu, alhamdulillah dengan izin Allah SWT mereka diusir. Akhirnya pindah ke Khaybar. Secara umum para tamu Allah yang berbahagia, ketika perang Khandaq ada 10.000 musuh yang ingin mengepung, membunuh Nabi dan para muslimin, bikin parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Paritnya agak
panjang, kurang lebih ada 5 kilo, ada yang mengatakan 3 kilo. Dalamnya 3 meter, lebarnya 5 meter. Mereka kaget, orang-orang musuh dari Mekah, dari Ghatafan, dari tempat lain, kok ada parit seperti ini? Di sebelah kiri gunung, sebelah kanan gunung, di belakang ini ada kebun kurma, susah untuk larinya kuda. Mereka harus lewat depan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kemudian ketika bikin parit, 100 orang kumpul, 100 orang, 100 orang, 100 orang. Ada yang mengatakan 1000 orang bikin parit di situ. Ada batu besar yang tidak sanggup untuk dipecah oleh sahabat. Ya Rasulullah, ini ada batu kami nggak siap untuk memecahnya. Mana? Sini. Beliau bawa selendang kemudian ditaruh. Mana kampaknya? Mana palunya? Dibawa oleh Nabi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dipukul, bismillahirrahmanirrahim. Ternyata pecah. Ada kilatan cahaya. Rasul takbir, Allahu Akbar. Itu pukulan yang pertama. Pukulan yang kedua, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Bismillahirrahmanirrahim, pukul, ada kilatan api lagi. Allahu Akbar sampai 3 kali. Ada apa ya Rasulullah? Tadi pukulan saya pertama ada kilatan api, aku ditunjukkan oleh Allah istana kaisar yang ada di Romawi. Itu nanti akan menjadi negara Islam. Yang kedua, saya melihat keindahan kaisar yang ada di Persia. Itu nanti akan menjadi negara Islam yang sekarang menjadi Iran. Yang ketiga, pukulan dilihatkan Son'a itu ibu kota Yaman. Itu nanti akan menjadi negara Islam. Padahal ketika itu para sahabat dalam kondisi susah sekali, kelaparan, banyak yang diganjel dengan batu. Rasulullah sampai di perutnya diganjel dengan 3 batu. Para tamu Allah yang berbahagia, ada 3 batu, lapar. Kalau kita ini alhamdulillah ya, pagi-pagi sudah mendapatkan apa Pak ini Pak? Masya Allah, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah kelaparan, dalam kondisi lapar tapi masih mempunyai semangat yang luar biasa. Mempunyai semangat yang luar biasa. Diberitahu bahwa nanti Romawi akan jadi negara Islam. Alhamdulillah, Istanbul sudah selesai, tinggal 1, yaitu Italia. Insya Allah Italia nanti, Roma akan menjadi negara Islam. Kita tunggu insya Allah sebentar lagi. Son'a Yaman sudah jelas, kemudian Persia sudah selesai semuanya. Tinggal yang kita tunggu, tinggal Roma yang ada di Italia. Dan sekarang sudah ada Islamic Center yang terbesar di seluruh dunia. Disediakan tanah oleh wali kota Kristen di Roma, oleh presiden Kristen yang ada di Italia, tanah 30.000 meter, 3 hektar, langsung oleh Raja Faisal, Saudi Arabia, dibangun Islamic Center terbesar sekarang, Masya Allah, megah luar biasa yang ada di Roma. Insya Allah nanti akan menjadi negara Islam. Yang ingin saya sampaikan para tamu Allah yang berbahagia, Jabir melihat Rasulullah perutnya diganjel dengan batu karena lapar, nggak ada makanan. Lapar, nggak ada makanan. Kemudian Jabir izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon izin saya mau pulang sebentar. Oh iya. Sampai di rumah nanya sama istrinya, "Ma, punya makanan apa?" Saya nggak tega, Rasulullah sangat lapar. Punya beras kurang lebih setengah kilo, sama ada daging. Udah, kau tolong dimasak. Baik, nanti tolong diundang ya, nanti makan siang Rasulullah dengan 2-3 orang saja. Dengan 2-3 orang saja. Kemudian Jabir mengatakan, ya Rasulullah, nanti makan siang
Di rumah saya disediakan oleh istri saya 2-3 orang saja ya Rasulullah. Ternyata yang hadir di situ ribuan orang diundang. Hai para sahabat, kita semuanya akan makan siang di rumahnya Jabir. Ini bingung. Jabir bingung, langsung Jabir pulang. Hampir saja pingsan. Bilang sama istrinya, yang diundang bukan 2-3 orang. Berapa? Seluruhnya diundang. Pada dalam beri lapar. Yang ingin saya sampaikan adalah indahnya Rasulullah melayani umat. Ketika sampai di sana, mana masakannya Jabir? Ini tolong ditutup. Jangan dibuka tutupnya. Ada roti, mana rotinya? Tolong rotinya ditutup, jangan dibuka. Kemudian Rasulullah ngambil sendok nasi, sendok bubur. Sahabat 10 orang, semuanya kenyang dan semuanya makan. Rasulullah belum makan. Ini yang ingin saya sampaikan adalah melayani umat. Melayani umat yang luar biasa, padahal beliau dalam kondisi lapar tapi melayani seluruh yang hadir. Dan semuanya baru Rasulullah beliau berkenan untuk makan. Setelah makan Jabir masih punya sisa makanan, makan untuk seminggu dan diberikan pada tetangga-tetangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah Nabi kita azizun alaihi ma'anittum, terasa berat bagi Nabi kalau ada penderitaan yang menimpa kepada umatnya. Oleh karena itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Sidratul Muntaha ketemu dengan Allah, langsung beliau salam, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Seluruh penghormatan milik Allah, seluruh keberkahan milik Allah, seluruh rahmat dan barakah milik Allah. Langsung Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Muhammad. Aku berikan padamu keselamatan orang yang paling sukses nomor 1 di dunia, orang yang paling bahagia nomor 1 di dunia. Ternyata Nabi bukan mengatakan terima kasih ya Allah. Nah ini Nabi mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, yang selamat jangan saya sendiri tapi kami semuanya sedunia. Selamatkan ya Allah dan hamba-hambamu yang saleh. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma'anittum. Jadi kalau ada orang di PHK itu Nabi nangis, sedih. Kalau ada orang sampai kalau mendengarkan, melihat, ditunjukkan oleh Allah ada seorang ibu membunuh anaknya, seorang anak membunuh orang tuanya, ini Rasulullah sedih. Ini kita ambil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sangat melayani kepada umatnya. Harisun alaikum, sangat peduli agar umatnya semuanya masuk Islam, agar semuanya umatnya masuk Islam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja akan aku beri supaya kamu merasa senang, merasa puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu akan memberikan kepada kamu supaya kamu merasa puas, merasa senang. Jawabannya, ya Allah, saya tidak senang kalau ada satu umatku yang masuk neraka. Jadi kita yang ada di Kelapa II ini dipikirkan oleh Nabi. Ya Allah, saya tidak senang, saya sedih kalau ada umatku satu saja yang masuk neraka. Yang dipikirkan yang luar kan. Sekali lagi yang dipikirkan bukan anaknya saja. Yang dipikirkan bukan hanya keluarganya saja, tapi yang dipikirkan adalah assalamu alaina. Bersama-sama, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semua orang sedunia dan hamba-hambanya yang soleh. Ini Rasul kita harisun alaikum, sangat-sangat mengharapkan agar umatnya masuk Islam. Ketika beliau berada di Taif,
Sekarang ini setiap orang umroh selalu ada rihlanya ke Taif. Mudah-mudahan nanti ada satu kloter dari Masjid Al-Ikhwan. Amin amin ya. Imamnya nanti insya Allah jadi kepala kloter, ketua kloter ya, ketua kloter insya Allah, amin. Di Taif, para tamu Allah yang berbahagia, ada batu yang sampai sekarang itu kayak dijengkal, hampir saja dari zaman Nabi sampai sekarang mau jatuh. Tuh ada masjid namanya Masjid Adas, ada masjid namanya Masjid Adas. Adas itu nama seseorang, nama orang yang sedang kerja sama majikannya, melihat ketika Rasulullah dilempari batu. Rasul dilempari batu sampai berdarah-darah. Berdarah-darah. Terus Adas datang, Adas, karena ada majikannya melihat itu, ada orang merangkak-merangkak, kasihan dia kelaparan, kehausan, dibawain anggur oleh Adas, disuruh majikannya. Kemudian diberikan, Rasul terima kasih, terima kasih. Kemudian beliau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kaget Adas, kamu baca mantra apa? Ini bukan mantra, ini baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siapa? Saya Adas. Dari mana kamu? Saya dari Nainawa. Dari Nainawa, satu kampung dengan Nabi Yunus. Loh, kamu tahu? Iya, saya satu kampung dengan Nabi Yunus. Iya, dia itu Nabi, saya juga Nabi. Adas masuk Islam. Nah itu Adas. Sekarang ada masjid namanya Masjid Adas. Di Taif ada masjid namanya, masjid kecil masjidnya sekarang ini, Masjid Adas. Kemudian malaikat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mohonlah izin kepada Allah, aku angkat gunung, aku lemparkan kepada mereka agar mereka mati semuanya." Jawabannya Nabi, "Jangan, saya masih berharap mudah-mudahan dari keturunan mereka itu nanti ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala." Ini harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sudah dilempari batu berdarah-darah dalam kondisi seperti itu, ditawari oleh malaikat mau diangkat gunungnya. Gunung diangkat mau dilemparkan pada mereka. Jawabannya Nabi apa? Jangan, saya masih berharap mudah-mudahan dari keturunan mereka ada orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Luar biasa. Sangat-sangat mengharapkan. Sangat peduli kepada kita semuanya. Nah ini bisa kita tiru. Bisa kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Jirona ini 17 kilo dari Masjidil Haram. Pulang dari perang Hunain, kemudian berada di Jirona, Rasulullah umrah melalui Jirona. Ketika waktunya ada salat, Bilal adzan. Maaf ya, kulitnya Bilal kan bukan agak ya, hitam lah. Ketika adzan diledek sama orang yang belum Islam, ditiru. Allahu Akbar ditiru tapi mengejek. Ketika Rasul tahu setelah selesai adzan, siapa tadi bisa meniru adzan suaranya bagus? Suaranya bagus tadi siapa? Takut orang-orang. Enggak, kok suaranya bagus tadi siapa? Ini ya Rasulullah. Waduh, suara kamu bagus. Nanti ya waktunya sholat nanti kamu adzannya. Subhanallah, bukan dimarahi. Jadi dia meniru adzannya Bilal, tujuannya bukan meniru tapi meledek. Karena ada orang ketika Bilal naik Ka'bah, ada gagak naik Ka'bah, ada gagak di atas Ka'bah, meledek Bilal. Karena anak muda tadi yang mengejek adzannya Bilal,
Dan Rasulullah nggak marah. Ini nggak marahnya ini yang saya sampaikan. Mana tadi ada yang niru adzan suaranya bagus tadi? Ini ya Rasulullah, ya nanti ya kamu adzan ya. Subhanallah, masuk Islam. Gimana kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita lari-lari di masjid, gimana kira-kira ini? Gimana kalau ada anak kita lari-lari di masjid ini, gimana kira-kira? Oh, kemudian kejar-kejaran rame. Mungkin banyak kita, boleh kita nasihati tapi dengan bahasa yang halus. Ketika Rasulullah sedang sholat nih, sholat berjamaah, sholat berjamaah ini, sholat berjamaah. Tiba-tiba cucunya yang namanya Hasan itu naik di punggung Nabi. Ini kan saya sudah cerita sudah banyak, tapi nggak apa-apa. Ingin saya sampaikan, ketika naik di punggung Nabi, Nabi dijadikan kuda-kuda. Nabi nggak bangun-bangun dari sujud. Para sahabat biasanya membaca Subhana Rabbiyal A'la bihamdi 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ternyata ini sudah 15 kali Nabi belum bangun. Akhirnya ada jamaah yang melihat Nabi masih sujud lagi, sujud lagi. Masih lama, belum ada gerakan lagi, dia nongok lagi. Nabi masih sujud lagi. Setelah selesai, kalian tadi kaget ya, saya agak lama. Iya ya Rasulullah, saya tidak mau mengecewakan cucu saya. Gimana nanti? Anaknya berapa? Baru 1. Boleh nggak jadi imam dibawa ke sini? Subhanallah. Gimana kalau imamnya itu langsung sujudnya sampai setengah jam? Gimana? Subhanallah. Yang ingin saya sampaikan bukan setengah jamnya. Nabi tidak mau bangun dari sujud karena khawatir mengecewakan cucunya yang sedang naik di punggungnya Nabi. Umama kecil. Ketika Nabi sholat, digendong. Ketika Nabi sholat, digendong. Berdiri, digendong. Ketika rukuk, ketika sujud, ditaruh. Berdiri, digendong lagi. Wah, kalau begitu kita bawa aja ya anak-anak kita ke masjid. Bukan itu, bukan kita. Bahkan banyak di antara kita kadang-kadang, tolong balita jangan dibawa ke masjid. Kan banyak begitu ya. Bukan masalah membawa ke masjidnya, kan ya rumahnya Nabi dengan masjid bergandengan sehingga cucunya datang biasa. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Haris itu sangat mengharapkan semuanya masuk Islam, semuanya masuk surga. Sampai Rasul bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Ini saya mau nanya ini, kira-kira koma atau titik? Ini tolong saya dibantu. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk surga. Koma atau titik? Mudah-mudahan titik, mudah-mudahan, Masya Allah. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Ayo, koma apa titik? Ternyata masih koma. Illa man abba, kecuali yang tidak mau. Semua umatku ini, semua nih kita ini masuk surga, semua kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya-tanya, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku dialah masuk surga. Wa man asani, siapa yang durhaka kepadaku faqad aba, dialah yang tidak mau masuk surga. Kita doakan mudah-mudahan seluruh yang ada di Kelapa II masuk surga. Amin. Nah, kita tiru ini, kita tiru akhlak Nabi, kita tiru bagaimana Nabi. Ada pembagian zakat di Masjid Al-Ikhwan. Zakat. Ada pembagian sembako, ada pembagian ini. Tiba-tiba ada yang datang pada Nabi, dikasihlah kurang lebih 100.000
Muhammad pelit. Dikatakan Muhammad pelit. Dikasih uang 100 dikatakan Muhammad pelit. Sahabat-sahabat mau marah semua ini. Ini sudah dikasih, masih gak terima kasih dia. Akhirnya Nabi masuk ke dalam, orang tadi dikasih di dalam. Dikasih 1 juta. Gimana Bapak? Mau lagi? Mau. Dikasih 10 juta. Gimana? Ya bagus. Dikasih lagi sampai 20 juta. Gimana? Muhammad orang baik. Subhanallah. Pak, tolong sampaikan kalau saya sudah ngasih Bapak, sampaikan kepada depan para sahabat, karena para sahabat merasa sakit hati ketika Bapak tadi mengatakan saya pelit. Langsung Rasul menyampaikan, orang tadi Badui, Muhammad orang baik, Muhammad orang baik, di depan para sahabat tadi itu. Kalau Umar sudah mau bunuh aja itu, Muhammad orang baik. Kemudian Rasul bersabda, wahai para sahabat, orang tadi itu dengan saya seperti orang yang punya unta, untanya sedang lari dari itu. Kemudian banyak orang sekitar seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Ikhwan itu ngejar, untanya tambah lari. Lah saya seperti orang yang punya unta. Tolong semuanya nggak usah saya sendiri. Akhirnya dibawain rumput, dibawain daun, pelan-pelan untanya datang. Kemudian untanya dipegang. Itulah saya. Jadi cara saya untuk memberikan kepada mereka tidak dengan cara keras, bukan cara menyakiti hati, tapi bagaimana mereka. Seandainya saja dia itu adalah dikejar, untanya akan lari. Dan dia kalau mengatakan saya adalah orang yang pelit, bisa-bisa saja orang ini masuk neraka. Tapi karena dengan gaya yang halus, maka dia senang dan puas mengatakan Muhammad adalah orang baik. Jadi Rasulullah SAW, para tamu Allah yang berbahagia, harisun alaikum, sangat-sangat peduli supaya kita semuanya selamat. Caranya kita tolong dengan cara yang baik. Kalau hal itu kita lakukan, fa insyaallah dakwah kita akan bisa diterima oleh masyarakat. Tolong dengan tetangga kita baik, kita dengan warga kita baik, dengan keponakan kita baik, dengan paman kita, dengan bibi kita baik. Itu semua dengan cara kita ingin meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melayani umat. Bil mu'minina raufun rahim. Dengan orang mukmin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang dengan sangat santun, sayang dan santun. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan para sahabat yang bersama dengan Nabi, asyidda, tegas terhadap orang kafir. Ketika Rasul hijrah di Madinah, langsung mengadakan ada piagam Madinah dengan orang musyrikin yang ada di Madinah. Ada suku Aus dan Khazraj, kemudian ada orang-orang Yahudi, ada Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah yang tadi kita sebutkan, ada perjanjian. Nah, sekarang ini di Madinah kita jaga dan kita siap untuk menghadapi lawan dari luar Madinah. Jadi piagam Madinah kayak di Indonesia namanya piagam Jakarta. Dan oleh Nabi, silahkan agama masing-masing melaksanakan amalannya seperti yang diputuskan. Di situ ada Rasulullah bersama orang Islam, ada orang musyrikin, dan ada orang Yahudi. Semuanya sepakat untuk menjaga Madinah dan tidak boleh khianat. Ternyata baru 2 tahun Banu Kainuqa itu bikin olah.
ada seorang muslimah sedang belanja di pasar. Belanja di pasar. Maaf, dia pakai cadar, cadarnya suruh buka. Nggak mau. Si muslimah ini nggak mau. Karena nggak mau, ternyata sedang belanja, diikat kainnya. Nanti kalau dia jalan, dia akan terbuka auratnya. Belanja nggak tahu diikat, kemudian dia belanja terbuka auratnya, jerit, dia diketawain sama Yahudi, diketawain semuanya. Ingin meledek orang Islam. Satu perempuan, ada sahabat satu nggak terima kalau ada muslimah nih, langsung yang meledek itu dibunuh oleh sahabat. Ketika dibunuh, langsung yang membunuh ini, orang Islam ini dikeroyok oleh orang Yahudi, mati. Berita datang kepada Nabi Muhammad SAW, langsung diutus 300 orang untuk menyerang Banu Qainuqa. Satu kehormatan perempuan, ini perempuan, satu perempuan yang dihina oleh mereka. Langsung Rasul mengutus 300 sahabat untuk ngelawan Banu Qainuqa. Akhirnya mereka menyerah, pindah ke Suriah, pindah ke Syam, pindah ke Syam. Ini baru 2 tahun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah para sahabatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas. Gara-gara satu perempuan muslimah yang diganggu, langsung satu kaum yang punya band, yang punya senjata, punya ini semuanya dilawan oleh Nabi. Inna asyidda al-kuffar. Oleh karena itu para tamu Allah bahagia, sekarang kita ada di Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di Gaza bagaimana dan seterusnya, ini semuanya ada hubungannya dengan Yahudi. Di Gaza dengan Yahudi, dengan Palestina dengan Yahudi, kemudian di Banu Qainuqa Yahudi, perang Khandaq dengan Yahudi. Ini semuanya kondisi Yahudi. Dan semuanya mereka tahu bahwa Muhammad itu Nabi. Muhammad Nabi itu mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka tahu bahwa Muhammad itu Nabi sebagaimana mereka mengetahui anak kandungnya. Oh, ini betul-betul Muhammad ini adalah Nabi. Huyai bin Akhtab itu sama adiknya. Ketika melihat Rasulullah hijrah, itu Muhammad ya? Iya. Sesuai dengan Taurat. Sofia putrinya, ketika paman sama bapaknya bicara tentang Nabi Muhammad, itu Nabi. Itu ya sesuai dengan Taurat. Tapi mereka nggak mau nerima. Mengapa nggak mau nerima? Kepinginnya, maunya adalah Nabi akhir zaman tidak dari keturunan Ismail. Karena Ismail itu menurut mereka ibunya adalah budak, yaitu Hajar. Hajar itu budak dari Mesir. Maunya itu dari keturunannya Bunda Sarah yang punya putra namanya Ishak. Jadi maunya Nabi akhir zaman itu tidak dari keturunannya Ismail, tapi dari keturunan Ishak. Dari sampai sekarang Yahudi itu tahu dan yakin bahwa Muhammad itu Nabi, tapi hasadan min indi anfusihim, tapi mereka ini kalau dengki tidak mau menerima kalau Nabi akhir zaman itu dari keturunan Ismail, dari keturunannya Bunda Hajar, padahal bapaknya satu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ishak putranya Nabi Ibrahim dari Bunda Sarah, Ismail putra dari Ibrahim dari Bunda Hajar. Baik. Harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Rauf itu penyantun. Rahim kasih sayang. Raufun rahim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, beliau dalam kondisi lapar. Ini lapar lagi ini. Abu Bakar keluar dalam keadaan lapar. Saya kadang-kadang bingung, gimana Abu Bakar orang kaya kok lapar? Umar orang kaya lapar. Rasulullah juga kaya sebenarnya, tapi kok lapar?
hartanya itu diserahkan untuk melayani umat. 40 hari rumah Nabi tidak ada asap. Gimana kalau orang Kelapa Dua? Kelapa Dua kalau nggak ada asap kira-kira catering nggak kira-kira nih? Nah, jadi Nabi 40 hari rumah tidak ada, dapurnya tidak ada asap. Sampai ada yang bertanya, ya Ummul Mukminin, apa yang dimakan oleh Rasulullah dan keluarganya? Kami hanya makan selama 40 hari aswadaini, kurma dan air. Kurma dan air. Nih pernah Rasulullah kumpul kayak begini Pak, kumpul. Ada sahabat, Rasulullah makan kurma, habis 3 butir. Ali juga 3 butir. Tapi Rasulullah itu agak pinter, guyon-guyon. Bijinya sisa makan tadi itu ditaruh di depan Ali. Ali, kamu makan kurma kok banyak sekali. Maksudnya ada butiran kurma yang ambil. Biji kurma ada banyak. Ali diledek sama Nabi. Kamu kok bijinya banyak sekali. Ali nggak mau kalah. Iya ya, Rasulullah kalau makan kurma bijinya ditelan ya karena nggak ada biji di depannya. Ini alangkah indahnya, masya Allah. Sayang dengan Ali sayang. Ada lagi antara Bunda Aisyah dengan Bunda Saudah. Ini kita ambil kasih sayangnya. Jadi Bunda Saudah ini adalah hanya ingin menjadi istri Nabi nanti di surga, sehingga haknya di dunia, haknya waktunya Nabi harinya di Saudah itu diberikan pada Aisyah. Harinya giliran di rumahnya Saudah diberikan kepada Aisyah. Kemudian waktu itu Saudah kedatangan Rasulullah bersama dengan Aisyah. Datang terus disediain bubur untuk Rasulullah, untuk satu nampan itu makan bareng-bareng. Kata Saudah, silakan ya Rasulullah, silakan adik Aisyah, silakan. Kata Aisyah, saya nggak mau makan kalau kakak Saudah nggak mau makan. Enggak, udah kamu aja dengan Rasulullah. Aisyah akhirnya ngambil tangannya di bubur, diusapkan di wajahnya Saudah. Rasulullah ketawa, masya Allah. Rasulullah ketawa karena apa? Karena wajahnya Saudah penuh dengan bubur. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Tangan Saudah dipegang oleh Nabi, ditaruh di bubur, langsung ditaruh di wajahnya Aisyah. Masya Allah, bercanda. Maka istri kamu berapa? Masya Allah. Kalau gitu bikin bubur ya, mudah-mudahan ya. Yang ingin saya sampaikan, Raufur Rahim, santun dan sayang antara Saudah dengan Aisyah. Pernah ledek-ledekan nih. Pernah ledek-ledekan. Aisyah, maaf ya, kan yang paling disayang oleh Nabi. Nabi semuanya sama, tapi yang paling disayang adalah Aisyah. Kemudian mengatakan, Rasulullah, yang diledek pertama itu Sofia yang tadi Huyai bin Akhtab, Yahudia. Jadi diledek bahwa Sofia itu adalah putrinya orang Yahudi. Nangis Sofia, diledek bahwa dia adalah Yahudi, padahal ya betul dia Yahudi ya, tapi kan sudah masuk Islam, bahkan menjadi istri Nabi. Akhirnya diajarkan oleh Rasulullah, hei Sofia, sampaikan kepada Aisyah, sampaikan kepada Zainab bahwa suami saya adalah Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapakmu Nabi, pamanmu Nabi, yaitu Nabi Musa dengan Nabi Harun. Akhirnya Sofia mengatakan, hei Aisyah, hei Zainab, suami saya Nabi, suami saya juga Nabi. Paman saya Nabi, bapak saya Nabi.
Akhirnya diam. Aisyah nggak mau kalah. Kalau suami saya Nabi, ya kan sama-sama istrinya Nabi. Dan saya dibebaskan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Ketika saya dituduh selingkuh, jadi Aisyah bangga karena dibela oleh Allah. Zainab nggak mau kalah. Zainab itu adalah jandanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala Zainab cerai dengan suaminya, setelah itu habis iddahnya nikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Zainab, "Hei Aisyah, kamu dinikahkan oleh bapak kamu. Kalau saya dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi diajarkan oleh Nabi bagaimana kasih sayang, santun di antara satu dan bercanda antara satu dengan yang lain. Ini betul-betul bisa kita terapkan di masyarakat kita. Terakhir, para tamu Allah yang berbahagia, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing pada kita, melayaninya indah, kemudian pedulinya indah, kasih sayang antar umat Islam juga indah, dan asyidda wal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Satu lagi, fa in tawallau. Gimana kalau pengajian? Ya, alhamdulillah banyak sekali ini. Biasanya pengajian yang datang 5 orang, datang hanya 10 orang. Padahal yang mengaji adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang datang hanya sedikit. Abu Jahal tidak mau menerima, Abu Lahab dan yang lain-lain. Fa in tawallau. Kalau mereka berpaling Muhammad, langsung Nabi diperintahkan, faqul hasbiyallah. Yang menolong saya adalah Allah. Oleh karena itu para ustadz, para kiai, para mubaligh, biasanya kalau yang ngaji banyak semangat, tapi kalau ngaji sedikit kadang-kadang itu dah kita tunda minggu depan aja. Tidak. Yang ngaji sekalipun hanya satu, tetap kita ngaji semangat sama dengan yang hadir 1000 orang. Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Kita tawakal kepada Allah, yang nolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil, siapa yang membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, semua urusan kita menjadi sukses dan mudah. Saya ulangi lagi, tolong kita memperbanyak membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Bersama-sama 3 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api kayunya besar sehingga tidak bisa masukkan orang itu, hanya dilempar saja nggak bisa, harus pakai, kalau dulu itu manjanik alat untuk melempar batu. Kalau sekarang rodal. Nabi Ibrahim dilempar pakai rodal sampai di tengah-tengah di atas ketemu Jibril. Wahai Nabi Ibrahim, perlu bantuan saya? Jawabannya, amma ilaika fala. Saya enggak perlu bantuan Anda wahai Jibril. Saya enggak perlu bantuan Anda wahai kawanku. Aku hanya perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tolong membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada problem apa saja Bapak Ibu? Problem ekonomi, problem kesehatan, problem anak, problem suami, problem istri, problem menantu, problem mertua, problem apa saja, tolong kita memperbanyak 3 kali bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau itu yang kita lakukan, fa insyaallah hidup kita akan mudah dan semuanya diberikan jalan keluar oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Muhammad SAW dalam melayani umat dengan cara kita melayani, kita sangat peduli
dan kita semuanya adalah kasih sayang terhadap sesama, dan kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan semua urusan kita diberikan kemudahan dan keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.